Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat iman dan Islam yang darinya lahirlah kebahagiaan di dunia dan ridha Allah yang mengantarkan kita ke surganya di akhirat. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu nikmat saja kita tak mampu menghitung betapa besar nilainya, betapa besar manfaatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran yang di dalamnya berisikan tentang keesaan Allah dan keagungannya, yang di dalamnya berisikan tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Untuk Nabi Muhammad mari kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, ikhwan akhwat, adik-adik, anak-anak yang hadir pada Ahad malam Senin ini. Dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Moga-moga kajian kita menambah iman, karena bertambah ilmu seharusnya bertambah pula lah iman kita, bertambah usia kita, bertambah dekat pula lah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga semua ibadah kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih membahas tentang bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas 4, maka pada hari ini di surat Ar-Rum ayat 24 sampai 27 kita akan membahas 2 lagi dan ditutup dengan 2 catatan penting. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang 2 itu adalah bagaimana fenomena yang ada di alam ini. Allah mengambil contohnya adalah petir, al-barqa. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Kemudian Allah memberi tanda kebesaran zatnya dengan menciptakan air. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'a. Kemudian Allah menggambar kebesarannya pada ayat yang terakhir, iza antum takhrujun, kita bangkit dari kuburan. Kemudian semua ini kenapa kok bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena semua ini miliknya. Jadi kok bisa Allah menghidupkan kita dari tanah, kemudian membuat rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan kenapa Allah bisa membuat kita istirahat di malam hari dan bekerja di siang hari, atau sebaliknya. Semua itu karena Allah memiliki alam raya ini dan memiliki diri kita sebagai individu. Dan kesimpulan terakhir, catatan yang tak kalah pentingnya, semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mudah dalam membangkitkan, sebagaimana sering kita dengarkan pada surat Yasin, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, hanya dengan kata kun jadilah. Dan di sini disebutkan wa huwallazi yubdi'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi.
Untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas di malam yang penuh berkah ini, 4 ayat menjadi 4 kesimpulan. Mari sama-sama kita membaca ayat-ayat tersebut. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi walahul masalul a'la fis samawati wal arda wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu Allah menggambarkan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, 4 kali ditambah di sini wa min ayatihi 2 kali jadi 6 kali. Di antaranya pertemuan yang lalu khalaqakum min turab, manusia tercipta dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan. Untuk apa? Ada sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayati khalqus samawati wal ard, penciptaan langit bumi, bahasa dan warna. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar, kerja dan istirahat di siang atau di malam hari. Maka pada hari ini lanjutannya wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Ada surat Ar-Ra'd juga ada cerita tentang petir ya. Ini al-barqa. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesarannya. Yurikum, yurikum, Allah memperlihatkan kepada kalian kilat. Kilat, enggak apa? Ya seperti gambar inilah ya, kilat. Petir ya. Khaufan wa tama'a. Bari kilat atau al-barqa ini membuat kita menjadi takut, khaufan, ada menimbulkan rasa ketakutan, wa tama'a, ada menimbulkan rasa harap. Kenapa ketakut? Bila jadi hujan lebat bisa jadi banjir, atau kilat itu sendiri bisa membunuh orang. Maka ada penangkal petir di daerah yang rawan dan sering terjadi petir itu. Ada ketakutan. Tetapi juga ada toma'ah, menimbulkan harapan, memberi harapan. Karena biasanya kalau sudah ada petir identik akan turun hujan, atau di sela-sela hujan ada petir. Hujan tentu saja bermanfaat. Bahkan penelitian terakhir, petir ini sendiri menetralisir alam raya. Jadi sinarnya itu atau suaranya itu memberi kontribusi positif bagi alam. Sampai katanya menghilangkan bakteri atau membuat udara menjadi lebih segar, atau bahkan membunuh virus, wallahu a'lam. Ya, tapi penelitian lagi terus dikaji apa manfaat dari petir. Tentu saja orang yang beriman melihat
fenomena alam ini dengan kacamata positive thinking, melihat dalam kacamata positif, terutama melihat air yang turun dari langit. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'a. Allah lah satu-satunya zat yang kuasa menurunkan air hujan dari langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya air hujan itu nggak turun dari langit, tapi turun dari awan. Tapi Al-Quran konsisten mengatakan anzala minas samaa'i ma'a, nggak anzala minas sahabi ma'a. Kenapa kok dari langit? Dari langit, padahal air hujan turun dari awan. Nah, ini menjadi kajian juga lah, yang dikenal dalam istilah dunia tafsir, tafsir sains, tafsir ilmu. Kenapa Al-Quran ngotot bahwa hujan turun dari langit, bukan turun dari awan? Ada yang mengatakan memang tidak saja unsur awan yang membuat hujan itu turun, tapi ada banyak fenomena yang membuat hujan akhirnya turun, dan itu semua kerja langit. Misalnya kalau awan sendiri nggak akan bergeser dia, maka hujan turun itu tetap di laut lah, bukan di gunung. Maka angin merupakan proses yang terjadi di langit itu sehingga dia bergeser. Atau cuaca panas sehingga akhirnya terjadilah gumpalan awan, dan terjadi daerah dingin akhirnya turunlah hujan. Maka boleh jadi memang walaupun dia turun melalui awan, tapi semua proses itu tidak saja pada awan. Langit dengan kuasa Allah menjadikan air itu turun. Itu boleh jadi pengamatan sementara lah ya, tapi mungkin para saintis akan lebih detail lagi, sehingga sampai pada satu titik Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ya, ini luar biasa. Allah menceritakan ini di daerah yang turunnya hujan setahun mungkin cuma 5 kali atau seminggu. Bisa dihitung lah. Daerah Mekah atau daerah Madinah agak sering sedikit turun hujan dibandingkan daerah Mekah. Tapi secara umum gurun pasir Arab Saudi ini jarang turun hujan. Ayat ini kalau turun di Indonesia boleh jadi mudah kita cerna, karena ini memang daerah kita lah, khatulistiwa. Tapi begitulah bangsa Arab tidak menjadikan ini argumentasi untuk membantah risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membantah kuasa Allah. Kalaulah Allah menurunkan hujan, buatlah daerah kita yang gurun pasir ini menjadi subur. Kan seharusnya begitu kata mereka, ya kan? Nah, tapi mereka tidak pernah membantah ini. Apalagi disebutkan dalam bentuk tadhaif, wa yunazzilu minas samaa'i ma'a. Berkali-kali, bertubi-tubi, sering sekali Allah menurunkan dari langit air hujan. Dan itu cocoknya di Medan, karena Medan hampir bisa dikatakan sebulan pasti hujan itu. Sekemarau-kemaraunya kota Medan, hujan itu. Kalau di Jawa Timur saya pernah di pesantren, bisa 3 bulan memang nggak hujan. Tanah sampai merekah, sawah itu merekah karena memang nggak ada hujan. Kalau nggak irigasi nggak jadi itu sawah. Tapi di Medan cocok ayat ini turun. Ya, wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Jadi disinilah toma'ah, bahasa Indonesianya tamak. Toma'a itu tamak. Tamak itu adalah pengharapan yang begitu besarnya, mendekati kerakusan. Artinya apa? Begitu berharap manusia dengan air. Ya, kenapa? Karena dari petir yang menghasilkan, yang darinya tanda-tanda turun hujan, itu menghidupkan bumi yang tadinya mati. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dan ini adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya bisa menggaramkan udara,
sehingga terjadilah hujan buatan, kata mereka. Sebenarnya bukan hujan buatan, karena hujan itu tetap Allah yang punya. Dia merekayasa supaya awan berkumpul, lebat pekat, akhirnya mengandung unsur air, turunlah hujan di daerah yang diinginkan. Itu saja yang dilakukan, tak lebih. Sementara awannya bukan bukan manusia buat, dan air hujannya tetaplah dari alam yang diinstruksikan oleh Allah untuk turun. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Nah, ini sekarang kalau untuk nikah ya tafakkarun, untuk melihat jenis dengan alim, maka di sini gunakan akal. Yaqilun. Yaqilha summa tawakkal. Yaqil, gunakan akal, artinya jangan salahkan air hujan kalau akhirnya kota itu banjir. Jadikan ini sebagai rahmat gitu loh. Kalau banjir itu bukan salah Allah, salah manusianya. Allah berikan air, Allah berikan akal, kok masih banjir. Nah, daerah kita sudah nggak banjir lagi, alhamdulillah ya. Iya, walaupun hujan lebat. Ini artinya apa? Artinya manusia diberikan Allah akal. Inna fi dzalika laayatin. Ini merupakan tanda-tanda. Air merupakan anugerah, air merupakan rahmat yang dimana kita harus tamak. Karena apa? Karena kita berakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan kalau suatu kota itu air hujannya mengendap di daerah itu, nggak keluar kemana-mana, air di daerah itu akan berkecukupan. Tapi apa yang terjadi di Jakarta? Harus ngebor sampai 100 meter ke bawah bumi. Karena apa? Air hujannya ngalir ke laut semua. Dia harus buat biopori, dia buat lubang ke dalam, sehingga begitu ada hujan ini air harus masuk ke dalam, sehingga ketika musim kemarau nggak harus tambah lagi 110 meter supaya dapat air. Seharusnya 4 meter, 5 meter sudah dapat air. Karena Jakarta pernah banjir. Tapi kalau kemarau-kemaraunya luar biasa, nggak ada air. Ini berarti masih nggak menggunakan akal. Liqaumin yaqilun. Kalau cukup akalnya, nggak ada kota mati. Tapi ada kota mati, Bapak. Kenapa? Di daerah situ sudah nggak ada lagi airnya. Dulu ini kota hidup katanya. Kita pernah melihat di televisi bagaimana kota hidup dengan bangunannya akhirnya ditinggalkan oleh seluruh penduduk kampung. Karena apa? Nggak ada airnya di bawah. Nah, ini yang salah bukan Allah, yang salah manusianya. Kenapa ada akal dan ada hujan tidak bisa dimaksimalkan? Ini ayat pertama. Tanda-tanda kebesaran Allah harus manusia terima dengan akal yang terbuka, ya kan? Bagaimana mengeksplorasi air itu sehingga tidak ada kata bahwa Medan kekurangan air atau Indonesia kekurangan air sehingga harus mengebor begitu dalamnya, atau dunia kekurangan air. Pengertian itu ialah suatu tanda kasih Allah dan memberikan jaminan guna menjaga hari akhirat. Jadi sampai hari akhirat bumi ini masih tetap ready for use, layak untuk kita gunakan. Karena apa? Ada air. Planet ini disebut planet biru karena apa? Karena mengandung air. Kalau mau lebih luas mungkin bukan ke bumi kita ditetapkan oleh Allah, Jupiter mungkin ya, atau kita bisa ke Mars. Permasalahannya di sana belum ditemukan air. Jadi bumi ini layak huni karena 2/3 permukaannya air. Kalau tidak ada air di permukaan bumi, rupanya inti bumi ini api, sehingga kita akan kepanasan bagaikan matahari. Tapi kenapa kok dia tidak panas? Karena ada selaputnya yang air yang mendinginkan itu. Ya, kesimpulan yang pertama atau kelima lanjutan dari kemarin, petir dan air yang menyegarkan. Doa ketika mendengar petir. Apabila Abdullah bin Zubair mendengar petir, dia menghentikan pembicaraan kemudian mengucapkan subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya.
karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan inilah ancaman yang sangat keras untuk penduduk suatu negeri. Jadi Allah bisa menghancurkan satu negeri dengan petir itu. Selanjutnya pada ayat kedua dalam kajian kita atau ayat ke-25 dari surat Ar-Rum, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Jadi ending dari kehidupan. Kalau pertama kali ayat pertama tentang kelahiran, berumah tangga, berkenalan, pondasi kehidupan, maka sekarang ditutup tanda kuasa Allah yang keenam, yaitu kebesaran Dia berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya, bi amri summa iza da'akum da'watan. Kemudian apabila Dia memanggil kalian sekali panggil dari bumi, iza antum takhrujun, seketika itu kalian keluar dari kuburan atau keluar dari bumi, berada ke dalam bumi, atau keluar dari bumi, datanglah hari kebangkitan, atau keluar dari bumi, akhirnya menetap di surga atau di neraka. Ini adalah akhir dari kehidupan, dan saya rasa cukup 6 tanda kuasa Allah untuk menggambarkan kesempurnaan proses dari kehidupan kita, dari lahir, berumah tangga, jaminan rezeki, berkeluarga. Air merupakan bagian dari rezeki itu, sekarang ditutup dengan kematian. Di antara kebesaran, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Antaku masama wal ardu, di tempat yang lain bi ghairi amadin, langit berdiri tanpa tiang. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi tafsir ilmi atau tafsir sains. Bagaimana membangun atap rumah tanpa tiang? Nah, ini menjadi PR ini. Maka kita menemukan ada gedung yang luas, tiang penyangganya sedikit. Tapi boleh jadi suatu ketika ada gedung nggak pakai tiang penyangga bagaikan langit. Nah, dipelajarilah. Kata orang bagaimana caranya? Pakai gaya magnet katanya. Magnet itu kan bisa dia tetap tidak lari, tapi juga tidak lengket. Dia berada pada posisi kutub utara, kutub selatan yang saling memegang. Wallahu a'lam. Terus saja orang akan mempelajari, dan ini merupakan inspirasi dari Al-Quran bagaimana membangun bangunan yang lebih futuristik katanya ya. Bangunan tanpa tiang. Antaku masama wal ardu, jarak antara langit dan bumi tak ada bintang, tak ada tiang. Bi ghairi amadin, di ayat yang lain ini bi amrihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa iza da'akum da'watan, kemudian apabila Dia memanggil kalian sekali panggil dari bumi, ini panggilan kasih sayanglah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, pulang. Allah panggil kita, Ustadz Jainal pulang, Bapak pulang, Ibu pulang. Mau nggak mau pulanglah kita. Sudah dipanggil pulang. Da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Akhirnya kita keluar dari bumi, masuk ke dalam perut bumi. Ini pulang pertama. Dan di dalam perut bumi kita juga berada dalam kehidupan, hidup di dalam perut bumi. Dipanggil lagi, kita pun keluar dari bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah kita tercipta, kembali kepada tanah. Wa minha nukhrijukum, dipanggil lagi. Bapak Jainal keluar, Bapak keluar, Ibu keluar. Keluarlah kita lagi. Apakah di bumi yang sama tempat kita meninggal? Wallahu a'lam. Di ayat yang lain, wa buddilatis samawati wal ard, langit sudah berbeda, bumi sudah berbeda. Jadi tidak di kuburan Ma'la 1, Ma'la 2, Ma'la 3, Ma'la 4. Bukan dari situ kita keluar. Jadi dari mana kita keluar? Di mana pula nanti kita kumpul? Di padang mahsyar.
Tapi kok bisa keluar dari situ pula? Nah, inilah dia namanya tes DNA yang sudah ada sekarang, memberi kemudahan bagi kita untuk mengambil Ustadz Jainal secara utuh. Nggak usah semua tubuhnya ini, cukup satu bagian kecil saja diletakkan, maka akan keluarlah Ustadz Jainal secara utuh. Satu partikel kecilnya ini diletakkan di tempat lain, akan tumbuh Ustadz Jainal secara utuh. Dan itulah dia tes DNA. Orang tahu inilah sosoknya, inilah badannya. Walaupun kepalanya entah di mana, kakinya di mana, tapi badan ini adalah badan dia. Cari lagi kepalanya, ini kepala dia. Tapi kalaupun nggak dapat, yang satu unsur ini bisa akan tumbuh secara sempurna. Nah, inilah laboratorium sudah sampai ke situ. Sehingga untuk mengembalikan manusia yang sudah berserak, mungkin kepalanya di Amerika, badannya sudah di Eropa, kakinya masih di Asia, tangannya sudah di Australia, karena dalam unsur vertikal tanah sudah memuai dan sudah menyatu dengan tanah, dan itu tak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikannya secara utuh. Ya, bagaimana manusia masih akan begitu bodoh, tidak mau mengerti juga bahwa hari kemudian itu lebih luhur. Ia masih terkait pada panggilan kasih dan rahmat Allah. Jadi mengembalikan itu, panggilan itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Bagaimana caranya itu sangat mudah dan kita temukan pada kesimpulan berikutnya. Jadi jangan berpikir bagaimana. Di surat Yasin juga ada pertanyaan senada. Nah, dan di sini juga Allah membantah bantahan yang mengatakan tidak ada hari pembalasan di akhirat itu. Maka berbangkit dari kubur adalah bukti terakhir kita tidak saja wafat, karena semua orang pasti melihat fenomena wafat itu, tapi yang paling sering dipertanyakan orang, apakah setelah wafat kita akan tukhrajun, dibangkitkan? Maka Allah mengatakan iya. Tidak saja dibangkitkan, tapi yang beriman diletakkan di surga, yang kafir diletakkan di neraka. Kita hanya singgah sebentar. Pada hari mereka melihat dari berbangkit itu, mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Surat An-Nazi'at atau ayat 46. Saudaraku, kalau kita menyadari bahwasanya tinggal di dunia hanya untuk waktu sore atau pagi hari saja, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, akankah kita menggunakan waktu yang singkat ini hanya untuk mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan dunia yang hanya sesaat saja, atau kita akan menggunakan waktu tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi? Tentu saja jawabannya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita tidak membelakangi, kalau kau cari dunia kau nggak dapat akhirat, kalau kau cari akhirat kau nggak dapat dunia. Agama kita mengajarkan kepada kita doa yang paling populer, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi walaupun kita sebentar di dunia ini, maunya di dunia ini an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dunia nikmat, tidak dimurkai Allah dan tidak tersesat, di akhirat masuk surga. Inilah doa Al-Fatihah. Inilah doa paling banyak yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Seberapa kuasa Allah, Allah sangat amat kuasa karena Dia pemilik. Sampai detik ini masih Dia memiliki. Kita minjam, kita numpang. Maka siapa yang dimilikinya? Man fis samawati wal ard. Seharusnya ma, ya, bukan man. Karena man itu untuk yang berakal. Siapa? Terjemahannya apa? Bahasa Arabnya kalau apa itu ma. Tapi kenapa Allah mengatakan man bukan ma? Karena kalau qanitun, semua tunduk, semua yang tunduk kepada Allah berarti berakal, cerdas.
Maka Allah menggunakan man. Jadi ma itu li ghairil akil, bagi yang nggak punya akal namanya ma, apa. Tapi kalau dia untuk berakal namanya man, siapa? Biasanya man ini ditujukan untuk manusia. Untuk benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan biasanya ma. Seharusnya memang ma, tapi Allah mengatakan man. Artinya apa? Hewan dan tumbuh-tumbuhan, planet, benda yang ada di dunia ini lebih cerdas daripada manusia yang tak mau menyembah Allah. Itulah dia. Jadi digunakan kata man. Manusia, kalau engkau enggak qanitun, enggak menyembah Allah, engkau lebih hina dari matahari, engkau lebih hina dari hewan, engkau lebih hina dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, hewan dan benda yang ada di alam ini semuanya bertasbih, bertahmid. Mereka itu cerdas, man. Nah, inilah dia bahasanya man. Dan yang cerdas ini milik Allah. Yang enggak cerdas, manusia yang tak mau beriman, kafir, munafik, musyrik, Allah enggak perlu dengan dia. Maka kata Allah, walahu mau fis samawati wal ar. Padahal orang kafir itu juga milik Allah, orang munafik juga milik Allah. Tapi karena kullun lahu qanitun, mereka enggak mau kunut, enggak mau tunduk. Kunut di sini artinya tunduk lah ya, bukan enggak mau sholat subuh pakai kunut, nanti payah pula, salah paham pula kita ya. Ini bukan masalah sholat subuh pakai kunut atau tidak, tapi kunut di sini artinya tunduk dan patuh. Maka orang yang tak tunduk patuh itu enggak dianggap Allah lah. Pertanyaannya, adilkah Tuhan? Kenapa Allah ciptakan 5 miliar manusia kafir? Kenapa enggak semua saja diciptakan Allah beriman? Itu ikhtiar dia. Walaupun terlahir kafir, tapi manusia bisa memilih untuk beriman atau bertahan pada kekafiran. Kenapa Allah enggak beri hidayah? Saya rasa bina mu'alaf bagian dari hidayah itulah. Kita ngaji di sini bagian dari hidayah itu. Kalau dia mau membuka hati, akan ditemukan 1000 cara untuk mendapatkan hidayah. Ya, kalau dia tak mau juga, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 1 menit 1 detik triliunan hidayah Allah. Darah mengalir, detak jantung mata melihat, itu sudah cukup bahwa alam raya ini diciptakan oleh Allah. Tubuh mungil ini juga ciptaan Allah. Seluruh alam tidak hanya patuh kepada Allah, tetapi patuh dengan ikhlas kepadanya. Sudah patuh, ikhlas lagi, alam raya ya, yakni dengan pengabdian dan kepatuhan itu alam mengagungkan Allah sesuai dengan haknya. Kenapa manusia tidak berbuat serupa? Nah, ini yang salah, ini manusia yang 5 miliar dari 7 miliar, 2 miliar masih mau taat, 5 miliar tak taat. Itu bukan salah Allah, salah manusianya. Kenapa nggak dibuat? Kalau Allah mau, manusia ini akan jadi seperti tumbuh-tumbuhan lah, semua taat, atau seperti hewan, semua taat. Tapi diberi ikhtiar, hak pilih untuk memilih iman atau kafir. Kita yang beriman saja masih bisa kafir, maka yang kafir pun masih mungkin untuk beriman. Semua milik Allah dan patuh padanya. Tinggal manusia yang tak mau berimanlah yang tak patuh pada Allah. Sadarilah semuanya milik Allah. Apabila segala sesuatu itu milik Allah, maka jika Allah mengambil sesuatu dari kalian, maka itu miliknya. Dan jika Allah memberi sesuatu kepada kalian, maka itu juga miliknya. Lantas bagaimana engkau akan merasa marah, merasa tidak terima dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa huwal ladzi yubdiul khalqa tsumma yu'iduhu. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah ya kematian tadi, atau semuanya mudah bagi Allah, semua miliknya. Catatan pertama, catatan kedua, wa huwa ahwanu alaihi. Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, artinya sudah diciptakan, wafat, diciptakan lagi, hidup lagi di alam kubur.
kemudian hidup lagi di padang mahsyar, kemudian hidup lagi di surga atau di neraka, dan tiada kematian setelah berada di surga dan neraka. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu mudah bagi Allah. Walahul masalul a'la fis samawati wal ar, contoh barangnya karena dia memiliki sifat yang maha agung, maha tinggi di langit dan di bumi. Lihat bagaimana planet begitu banyaknya. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa huwal azizul hakim. Jadi seberapa kuasa Allah, sebanyak planet yang begitu luasnya, atau sebanyak virus yang begitu mematikannya, atau sekuasa Allah menciptakan semut hitam di malam yang gelap, di lubang yang gelap, tapi dapat rezeki darinya. Wah, itu luar biasa. Tambah banyak makhluk hidup di dunia ini, semuanya bisa makan. Nabi Sulaiman ingin mengatakan, wahai Tuhan, beri aku kesempatan untuk bisa memberi makan makhlukmu semua. Kata Allah, jangan semualah, satu binatang laut sajalah. Oke, satu binatang laut. Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan semua makanan, kemudian datang binatang laut itu, sekali telan habis. Mana lagi lah Nabi Sulaiman. Terkejut Nabi Sulaiman. Majang, kalau kayak gini aku ngasih makan, ajab kali, kata dia. Padahal sudah banyak dia kasih makan. Nampaknya cukuplah ini binatang laut ini sebulan. Rupanya ini masih makanan pembuka, kata ikan laut itu. Wah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walahul masalul a'la fis samawati wal ar. Lihat bagaimana, belum lagi siap kita makan malam, di sana sudah ada makan pagi, di sana sudah ada makan siang, di sana sudah ada lagi makan snack. Terus saja 7 miliar ini manusia, kalau nggak makan ya minum ya snack. Itu baru manusianya, belum lagi hewannya, belum lagi tumbuh-tumbuhannya. Ini mengatakan walahul masalul a'la fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Keagungan Allah dan sifat-sifat Allah berada di atas semua nama yang pernah manusia berikan. Walillahil masalul a'la. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusul, terusnya. Ini catatan kedua atau catatan terakhir, membangkitkan itu mudah bagi Allah, atau semua yang dilakukan Allah dalam bingkai kemudahan. Allah mencipta, tentu mampu membangkitkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil, bukti kebesaran Allah pada bagian kedua atau bagian terakhir, yang nomor 5 adalah petir dan air yang menyegarkan, dan terakhir dari proses kehidupan kita, berbangkitnya kita dari kuburan. Dua catatan penting, semua milik Allah dan semua yang berakal patuh pada Allah. Catatan kedua, membangkitkan atau membuat segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.